Selamat berjumpa kembali dengan Sukarti MG TV. Kali ini akan kita bahas mengenai program besok pagi mengenai yayasan pemotretan di Sumur Kawah di Desa Gebang, Masaran Sragen, di mana Sumur Kawah merupakan ikon baru juga di Gebang sebagai pasar tradisional. Nah, ini saya kenalkan satu-satu ya. Ini nanti modelingnya ini Ayu Kitty. Iya, bersama saya Ayu Kitty. Halo. Nanti ini yang make up Dan kostum busana. Mas Darno, pakar seni kalau di Sragen. Pakar seni. Ini Putra Sukawatinya Sragen ini sudah merajai lah yang masalah dunia make up ini. Dan Mbak Ayu Kitty ini iya. nanti kronologi kok bisa mau tampil di Ringin itu ceritanya itu bagaimana? Karena saya emang suka dari dulu, emang senang dengan dunia modeling ya. Terus saya tertarik dengan konsep outdoornya, dan segi backgroundnya. Saya kan belum pernah foto-foto dalam segi kayak sejarahnya tuh, kayak sejarahnya menurut saya itu sangat sakral sekali, belum pernah, makanya saya ingin coba. Dan ini ternyata mendapat tanggung jawab untuk sebagai konsep fotonya menjadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Sri Kandi, dan gadis desa. Gadis kampung desa lah pokoknya. Ini makanya berbau ini yang tradisional ya ini ya. Yes. Ya seperti ikonnya itu kearifan lokal menembus dunia. Nanti dari desa membangun bangsa. Nanti diharapkan juga hal-hal seperti ini kan bisa dari modeling bisa mengangkat potensi desa ya. Ya. Kalau Mas Darno sendiri sering tampilnya kan di event-event besar Mas ya ini. Kalau saya tari biasanya, kalau nanti ini tantangannya gimana Mas ini? Ya kalau tantangannya sebenarnya ya nggak begitu jauh berbeda dengan dunia pertunjukan sih, namanya untuk modeling pertunjukan itu 11-12 apalagi ini konsepnya tradisi, konsepnya lebih ke etnik, itu tidak ada begitu kesulitan, tapi memang ini tidak pure klasik, ada sedikit modifikasi karena untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau kita tampilkan yang saklek tradisi pasti kan akan terlihat monoton dan membosankan juga, apalagi modelnya kan kekinian. Kakek dagu ini. Iya, betul. Dagu-dagu situ ya. Itu sih, insya Allah ya semoga semuanya bisa berjalan lancar dengan 3 konsep yang sudah disiapkan. Semoga bisa menjadikan gebrakan atau menjadi penyemangat buat teman-teman nanti ke depannya untuk penampilan berikutnya, kan pasti katanya tadi juga ada next ada perform. Ya, oke kakak. Ini kan awal besok pagi itu kan memang untuk pionirnya modeling di bawah Ringin. Berarti ada Ringin apa namanya Mas Kaji? Ringin Sumur Kawah. Oh, Ringin Sumur Nanti Kawah. memang konsepnya akan mengangkat sebuah kebesaran nama Ringin. Dimana Ringin itu kan nanti kan juga sebagai sumber kehidupan, sumber mata air juga. Nanti diharapkan dari modeling ini akan tumbuh interaksi sosial dan terutama ekonomi juga akan terangkat Mas ya ini nanti ya. Amin, pasti. Ini ngobrol-ngobrol ini juga didatangi seorang penggiat sejarah dan budaya loh ini. Ini merajai di tanah Sukawati ini. Monggo Mas, ini mumpung ketemu praktisi seni ini. Cuma penggembira saya. Ini saya Cibore apalagi.
Itu intim Rewo ini. Mas latar belakang dari berdirinya paguyuban atau kelompok seni Putra Sukmawati itu bukan? Kalau untuk latar belakang itu sebenarnya lebih ke pribadi saya. Dalam artian gini, saya itu berawal dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, karena keinginan saya untuk belajar seni khususnya tari kan terbatas. Kalau di sini apalagi perbatasan Seragen pinggir, mau ke Solo jauh, mau ke Seragen kota jauh, apalagi akses-aksesnya sangat-sangat kurang. Waktu itu saya sempat pengen SMKI di Solo, karena keterbatasan biaya ya itu harus saya gunakan. Tapi karena kembali lagi mungkin Allah mengendaki saya menjadi seorang seniman. Setelah lulus sekolah SMA itu saya merantau dulu ceritanya, merantau kerja berapa tahun, nggak tahu kenapa setelah dalam perjalanan itu saya datang ke Solo untuk menyaksikan satu pertunjukan di Pamedan Purwomangun. Nggak tahu kenapa saya di tengah lapangan banyak orang itu nangis berkaca-kaca. Kapan saya bisa tampil seperti itu, bisa tampil di atas panggung besar. Nonton apa ya Mas? Itu saat itu 2009 di IPAM, International Performance. Jadi saat ada pertunjukan itu saya datang sendiri, tidak ada teman. Saya bisa nangis berkaca-kaca, dan itu pokoknya saya pengen kalau punya uang, saya pengen belajar tentang tari, pengen kuliah atau menjalani tentang tari. Akhirnya saya memutuskan untuk bilang ke orang tua, saya punya sedikit uang, saya pengen kuliah, belajar tentang tari. Nah, setelah berjalannya saya mempelajari tari itu kasarannya itu gimana ya? Ya kayak dendam atau cita-cita atau apa istilahnya, pokoknya kalau saya sudah bisa menari, saya ingin apa yang saya bisa Greget ya. ingin saya sampaikan ke orang lain. Jangan sampai orang-orang di bawah saya atau generasi penerus saya itu merasakan apa yang saya sampaikan, dalam artian tidak bisa meraih mimpinya cuma karena finansial atau keterbatasan. Jadi saya ingin mengaktifkan diri saya untuk masyarakat melalui kegiatan di sana. Paguyuban ini resmi atau berizin? Ya, dibilang resmi berizin sejak awal berdiri 2006 saya sudah melakukan legalitas, bahkan sampai Kemenkumham dari Dinas Pendidikan Budaya Kabupaten juga sudah legalitasnya sudah muncul. Jadi kita berkegiatan, berkesenian juga bukan ilegal lah kasarnya, kita diketahui oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mengenai jenis-jenis tari, sudah berapa tari saja yang dengan tampilkan atau kuasa? Kalau yang saya kuasai berapa ya? Lupa ya, mungkin ada 100, mungkin ada, tapi kan kadang vocabulary itu kadang yang namanya perbatasan ingatan. Iya. Jadi kadang kalau mau perform ya kita ingat-ingat dulu dari musiknya atau lihat Pentingnya. untuk mengingat flashback kembali materi yang sudah masuk ke memori kita. Insya Allah kalau kita sudah pernah mempelajari itu akan cepat masuk lagi. Selama ini Mas, yang jenengan tampil sangat berkesan atau spektakuler itu mana gitu? Kalau berkesan itu ada beberapa. Ada yang paling menurut saya lucu, berkesan itu ada dua momen. Pertama itu saya masih awal-awal masuk kuliah. Saya tampil di Semarang itu menyambut beberapa ada 3 menteri yang hadir di sini. Nah, yang bikin berkesan dan bikin ekornya itu apa? Soundnya itu mati di tengah jalan. Jadi saat pertunjukan tarinya itu tiba-tiba sound mati. Jadi otomatis langsung improve keluar, diulang lagi pertunjukan. Jadi mungkin berkesannya karena hina, yaitu kesalahan panitia sih. Terus satu lagi, saya ikut dalam kolosal pembukaan Asia Karate yang dulu di Solo yang sesudah 2011. Itu saya merasakan
pertama kali nari di stadion itu seperti itu. Tarinya sebenarnya tidak Unik ya. yang capek itu lari keluar masuk ya stadion dari pintu selatan ke pintu utara, ganti baju, lari lagi. Jadi tidak capek larinya, cuma lari-lari masuk ke dalam space arena stadionnya itu menurut saya besar banget. Larinya cuma paling 2 menit 3 menit, tapi yang capek lari-lari masuk ganti kostumnya. Itu yang menurut saya sangat-sangat ingat lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi 2 momen itu yang lucu, tapi yang lebih senang. Kalau Pak Buiman jenengan ini terdiri dari beberapa orang dan kelompok terkecil itu umur berapa dan tertua itu umur berapa? Kalau di sini terkecil ya kita tidak membatasi usia sih, kebanyakan ada yang 4 tahun, 5 tahun. Kalau tertua kita tidak ada umur tertua istilahnya, kita selalu muda karena jiwanya dan semangatnya selalu muda. Apalagi kalau kita memang mau tampil konsepnya tua, ya mau nggak mau kita mengajak tim-tim yang jadi siapapun yang mau belajar di kita, mau melestarikan tentang budaya kesenian, ayo kita tidak membatasi ya. Insya Allah dari yang balita sampai yang manula ada di sini, walaupun nggak banyak, 1-2 pasti ada. Anggotanya itu orang lokal sini atau luar daerah? Sini ada luar daerah dari Kabupaten Karanganyar, karena ini kan perbatasan juga lumayan banyak dari seberang jalan. Jadi ya 50-50 lah. Jadi ada yang sebagian dari seberang. Aku boleh tanya ini, itu B-nya maksudnya seikhlasnya atau SPP-nya misalnya seminggu sekali atau setiap pertemuan berapa gitu? Ya, awal berdirinya itu seperti yang saya sampaikan, karena saya pengen mengabdikan diri saya. Itu saya 3 tahun itu cuma free, bener Free, nggak nerima ya? terima uang spesial pun, tapi karena masukan dari banyak pihak untuk bisa berjalan, karena untuk pertunjukan itu kan butuh kostum, apalagi pentas butuh pertunjukan yang lain. Kalau kita satu pertunjukan butuh show, butuh dokumentasi, butuh makeup segala macam, ya itu biasanya kan pribadi saya terus. Kedepannya itu harus kita pikirkan. Akhirnya kesepakatan itu biar semuanya bisa jalan, saya jalan, teman-teman atau adik-adik itu yang mau belajar itu tidak terlalu banyak. Akhirnya kita ambil keputusan setiap bulan itu kas gitu aja. Berapa kali pertemuan tuh Kak? Itu 4-6 kali Satu bulan ya. Dan bisa dikatakan satu kali datang 2.000 rupiah. Oh iya, itu termasuk murah ya. Itu sama saja seperti suara. Ya, nggak ada ya. Kalau sudah nilainya seperti itu loh. Itu jadwal tarinya kira-kira misalnya bulan ini atau tari apa atau gimana itu? Kalau jadwalnya biasanya satu tarian atau satu materi itu kita selesaikan dulu. Kalau seumpama kelas, ada kelas kecil, kelas sedang, kelas nanti yang sudah agak remaja, nanti kelas besar kita kasih materi panjang sampai selesai. Nanti selesai baru kita join ke Jaipur apa. Jadi memang mereka menyelesaikan satu materi baru ganti. Jadi tidak ada hari Senin tari apa, hari Selasa tari apa. Gitu. Jadi mereka satu materi selesai baru kita ganti Materi yang lain. Selama ini sebagai seniman tari itu sudah menciptakan sebuah karya seni belum? Kalau untuk menciptakan karya seni ada beberapa, tapi kan lebih untuk biasanya untuk kebutuhan lomba gitu. Kalau untuk pertunjukan tarung ya masih dalam lingkup seni tapi bukan tari. Biasanya saya drama, ketoprak itu saya ketoprak. Itu Tapi tadi berarti di balik layar ya Kak? ya kadang Cenderungnya. saya di balik layar, kadang saya ikut tampil. Kalau kebutuhannya memang saya harus tampil ya saya tampil, tapi kalau memang tidak ya saya di belakang layar.
itu yang orisinal karya paguyuban jenengan Ada beberapa, karena kemarin kan biasanya saya kadang sukanya tergantung momennya juga. Apalagi kemarin tentang apa namanya ya, permasalahan anak lagi maraknya TikTok dan segala macam kan. Ya itulah, itu menjadi saya angkat jadi kehidupan konsep Jawa. Tapi memang ada istilahnya, saya gambarkan di situ ada punya anak banyak. Yang satu memang ada yang suka agama, ada satu suka seni, yang satu ada yang suka TikTokan. Jadi kehidupan nyata ini saya wujudkan dalam satu karya, dalam suatu drama. Jadi dia sebagai gambaran, ada juga sebagai kritik sosial juga. Karena di situ ada pesan moral yang saya sampaikan di dalam satu karya ini. Karena gini Mas, dalam ranah seni budaya, seandainya jenengan membuat sebuah karya seni dan itu murni pure karya jenengan, itu kalau bisa dengan daftarnya sebagai sebuah khasanah budaya sebuah daerah, karya seni jenengan sangat terproteksi dari plagiat atau peniruan dari pihak lain, dan itu negara akan memfasilitasi jenengan kalau seandainya seperti Pemda atau apa itu mengadakan sesuatu yang murni dari kabupaten, jenengan sampai mendapatkan diri sebagai sebuah asli santri. Ya mungkin itu masukan juga sih, karena ya selama ini kan memang ya saya kembali lagi, saya pengen menampilkan, kadang pengen berkarya untuk menghibur masyarakat, kadang juga melalui kritik-kritik itu melalui paling enak, paling nyaman bisa dinikmati oleh orang ya melalui seni. Kita kritik orang melalui seni itu bebas-bebas saja di atas panggung, mau kita ngoceh, mau kita maki-maki, namanya kita di atas panggung. Seniman yang rakyatan rak seniman ya. Jadi ini sebagai wadah saya untuk mengkritik para pemangku kebijakan atau orang-orang yang ada di kayangan sana dengan hiburan ya. Tapi yang mengkritik lah. Begini Mas, saya itu termasuk dari tim PPKD atau pemajuan kebudayaan daerah. Salah satunya adalah mendata dan kebudayaan asli daerah. Dan kebetulan untuk karya seni daerah yang murni sangat jarang sekali. Kalau bisa, yang jenengan paten. Jadi nanti itu menjadi sebuah khasanah budaya daerah. Ya, insya Allah nanti seperti bisa menjadi masukan bagi saya dan teman-teman. Nanti kalau kita berkarya berikutnya, dokumentasi atau antena, nanti kita bisa jadikan pertimbangan agar lebih lagi. Nanti dari dinas terkait kemungkinan juga bisa membantu. Kalau tidak salah itu juga gratis, dan bisa biasanya dinas bantu juga. Dan yang lainnya. Itu kan harus ada gerakan lain lagi, nanti tetap tampil lah, nanti pasti dari Mas Dharma, dari Sanggar Transmopati Undang ini saya kira nanti ada mahakarya. Nah, ini kan salah satu di Sanjirapan kan juga ada tokoh-tokoh Seniman zaman dulu, zaman kerajaan kan juga banyak. Mungkin nanti Mas Dharma juga bisa mengangkat kisah-kisah tokoh ini menjadi mahakarya. Ya, sebenarnya kalau untuk kita menjadi satu karya itu kan berawal dari cerita, mitos atau sejarah, itu kan kita bisa mengadopsi cerita itu menjadi acuan atau background dari kata satu karya itu dalam rangka untuk mengenalkan ke masyarakat umum, ya sama halnya ke pasar daula atau gua Mangubumi. Lah kita bikinkan suatu cerita, drama, ketoprak atau apa ya, tujuannya apa sih? Untuk mengenalkan kembali, oh ini sih di Bentang itu ada petilasan atau guanya Mangubumi zaman dahulu. Kalau kita cuma dengar melalui surat kabar atau apa, nggak ngeh. Kalau kita paksa orang untuk datang melihat pertunjukan atau melihat sesuatu, ya kadang itu menjadi
cara tersendiri dan menjadi nilai tersendiri lebih berkesan bagi mereka. Walaupun tujuan utamanya kita adalah mengenalkan tempat itu tadi melalui pertunjukan. Saya seperti itu. biasa Biasa di luar Ya. ya ini untuk Mbak itu ya. Oh ya. Apakah nanti ada spektakulernya untuk mengangkat seperti Mas Darno kan tari, mungkin bisa dikolaborasi patennya atau penciptaan karya dari modeling ke tari juga. Kalau dari segi kakaknya tadi bilang, kalau orang tua saya kan dari seniman, dari seniman ketoprak ya. Itu dari seniman, ibu itu memang dari pemain ketoprak, bapak juga dari pemain ketoprak. Jadi memang saya dari darah seni, sudah dari darah seni, dan saya di SMKI dulu pertama saya ambil jurusan teater dan perfilman kan. Terus kelas 2 saya ambil jurusan tari, saya pindah tuh. Terus setelah saya lulus, tapi saya nggak lanjut di STSI, saya lanjut di AUB. Oh, belo bedanya. Saya SMA-nya IPA, SMA kuliahnya di seni. Enggak, dia di ketoprak ya. Ini ternyata juga pemain ketoprak backgroundnya. Ternyata Mbak bisa juga pemain ketoprak. Mungkin bisa kolaborasi ya. Mungkin next time lah kita ambil intinya seniman bisa saling tuker pikiran. Kalau saling Mungkin kita bisa kolaborasi tari ketoprak gitu. ya, karena yaitu satu inovasi dan menurut saya itu perlu sih, karena kalau kita berbicara tentang seni tradisi, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita saklek dengan nilai-nilai atau aturan yang ada di tradisi, ya itu akan sangat susah diterima oleh masyarakat umum. Karena suatu kesenian itu bisa berkembang, ya salah satunya adalah bisa mengikuti perkembangan zaman itu juga. Karena adanya regenerasi, ada perubahan zaman, ya kesenian yang bisa bertahan adalah kesenian yang bisa mengikuti perubahan zaman itu. Ya ini Mas Yati sebagai penggiat sejarah dan budaya ini nanti ya diharapkan nanti bisa mengupas masalah jirapan ini untuk menjadi karyanya Mas Darno. Ini tugas jenengan nih. Ini Insya Allah. siapa Mas Darno nanti pokoknya dari jirapan Putra Sukopati akan Harus diangkat. menampilkan karya. Harus diangkat sama Mas Darno. Kalau di Raman ini ada sebuah kisah yang berbeda atau mitos, misalnya dengan perjalanan kemudian dijadikan dalam sebuah seni tari atau nanti bisa menjadi tambahan nilai plus sebuah daerah. Daerah itu mempunyai sebuah kebudayaan yang bisa digali dalam wujud lain, maksudnya seni budaya. Seperti di sekitar Talon itu ada legenda Poso, itu ditampilkan dari sebuah tari kayak tari regenerasinya terus di sekitar tahun 97 itu masih ditampilkan. Dan itu menarik karena apa, itu membawa nama Talon itu sendiri, juga membawa legenda Bengawan Solo sendiri, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Selama ini di Jirapan ada kisah lokal atau betul? Ya kalau kisah lokal sebenarnya dulu itu ada memang kisah tentang pepunden. Biasanya kalau di setiap daerah kan pasti ada pepunden yang kebetulan dekat tempat kita latihan di Kota kita sebutnya yang adalah sesepuh yang dulunya mau merasa atau yang mengayomi desa inilah jika desa ini. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti itu kan kita harus benar-benar jeli mengkajinya dari berbagai sisi, berbagai pihak, karena mau tidak mau pasti ada 1-2 orang yang akan berpikiran ke arah yang lain. Itu sudah
udah hal Biasa. biasa ini nanti para penggali ini tugasnya Mas Jayadi Mas tapi ngomong masalah Nagoposo, alhamdulillah kemarin kita dari Sragen Jawa itu ke tingkat Semarang lomba itu karyanya memang Nagoposo, alhamdulillah itu dapat juara 3 seprovinsi Jawa Tengah. Jadi saya ikut kudu ngawet. kalau itu belum, kemarin kan memang diminta dari dinas, konsepnya kita mengangkat berawal dari cerita yang ditanam itu Nagoposo, akhirnya digarap itu untuk mengikuti festival kesenian Jawa Tengah. Memang ada seleksi, terus alhamdulillah Sragen, Kabupaten Sragen masuk nominasi 6 besar, maju ke babak final di Semarang, Kabupaten Semarang. Ya walaupun juara 3, alhamdulillah kita mengalahkan beberapa puluh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Ada rencana untuk ke depan untuk membuat sebuah konsep atau rancangan karya atau drama? Ya seperti kalau saya itu setiap saat itu ada, tapi ada satu hal yang terkadang menghalangi dan mengurungkan niat saya. Karena duit. Itu dana itu paling penting ya. Penting ya. Karena seniman tuh nggak putus dari make up. Nah, itu perlunya kolaborasi dan sinergi berbagai Iya. nanti harus ada yang menjadi jembatan itu. Ya karena saya pengen pelan-pelan menghidupkan kembali, karena dulu waktu saya masih kecil tradisi atau budaya versi desa yang ada di desa Putra itu masih sangat-sangat terkenal. Jadi rangkaian acara itu bisa sampai 1 minggu dari opera, pentas, wayang kulit, reog, hiburan dan segala macam itu. Nah karena pergeseran keyakinan, pergeseran zaman dan lain sebagainya, lama-lama bisa dikatakan hilang dari desa ini. Dan melalui sanggar ini pelan-pelan saya memang memunculkan kembali kegiatan itu, ya harapannya kedepannya bisa menjadikan satu karya atau pertunjukan yang besar. Ya kembali lagi, suatu karya yang besar pastinya didukung dengan finansial yang besar, SDM yang besar juga. Misalnya itu. Karena untuk menyatukan SDM di sini aja juga pasti butuh perjuangan juga. Apalagi dengan latar belakang background yang beraneka macam, itu menjadi tantangan juga. Tapi insya Allah kalau kita niatnya baik, kita bukan ada niatan yang buruk, saya yakin dan percaya seperti perjalanan karir saya dari pengen belajar seni nggak bisa, akhirnya bisa di titik sekarang ini. Karena itu niatan baik saya, keinginan saya, ya asal kita konsisten dan tetap di jalur yang sama, insya Allah bisa. Saya yakin, saya optimis suatu saat saya akan mengembarkan desain dengan suatu karya mahakarya saya. Amin. Saya ngomongnya saya berlebihan ya. Enggak, itu harus kayak gitu. Itu harus ditanamkan di setiap saat. Message-nya harus yakin dulu ya Mas Kardi ya. Kalau nggak yakin dulu ya wis tertinggal. Ya makanya saya kadang gitu, terus bisa. Pokoknya saya bisa walaupun apapun nanti yang terjadi di belakang. Pikir kiri. Orang nggak perlu tahu, yang penting sukses acaranya. Bisa yang terbaik. Sekarang kan sudah malam bulan atau itu kita tinggal tinggal mengembangkan saja ini, tinggal berkolaborasi berbagai lini. Saya Awal untuk gebrakan saya, memang saya ingin, karena saya mendampingi dan punya partner kelompok kesenian itu banyak puluhan, itu dari Jawa Tengah, itu dari Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Wonosobo, itu banyak kelompok kesenian. Lah rencana awal saya kalau nanti ada suatu momen yang tepat, saya ingin mengundang mereka untuk
tampil bersama di sini, pentas kolaborasi atau pentas bersama di sini sebagai awal gerakan bahwa ini loh kebudayaan, ini loh kesenian, tidak ada salahnya kita menampilkan suatu kesenian atau kebudayaan, itu tidak menyalahi aturan dan itu sah-sah saja. Karena di beberapa daerah khususnya area Magelang, Temanggung, Wonosobo itu masyarakat sana masih sangat-sangat gurih-gurih budaya dan juga seni. Bahkan orang yang sudah sepuh, yang sudah punya cucu pun masih mau menari. Tapi kalau di sini baru naik sekolah SMP aja sudah malu, katanya dosa kayak apa segala macam, itu menjadi beban sendiri. beban dan juga pisau yang sangat menyayat-nyayat sampai Indonesia. Nah, begini Mas, mengenai jam terbang jenengan, penampilan terjauh jenengan begitu. Saya terjauh pinggirnya Indonesia, saya di Kepulauan Riau pernah, di Batam pernah, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Saya memang pernah beberapa tampil selain nari, saya pernah menjadi motivator, menjadi pembicara di STKW Surabaya pernah, di Rembang saya juga pernah menjadi pembicara untuk motivator ke SMA. Dulu saya memang aktif di bidang relawan pendidikan. Dulu saya ikut, sebut merek nggak apa-apa ya, saya ikut program kelas inspirasi, itu yang memang tujuannya kita adalah menginspirasi anak-anak di daerah-daerah pelosok untuk terutama meraih mimpi, karena saya ingin cerita saya itu bisa menginspirasi orang lain, anak lain-lain khususnya yang ada di daerah, bahwa asalkan kita punya keinginan, punya mimpi, kalau kita mau memperjuangkan itu. Saya wira-wiri dari ujung gunung, pelosok gunung, naik gunung lembah segala macam saya lakuin. Kadang naik motor sendirian sampai di mana segala macam, Jawa Timur ke sampai Purwokerto, motoran itu saya kadang lakuin karena keterbatasan kalau kita pakai mobil ya juga nggak punya mobil, saya itu adanya motor ya, naik motor pun alhamdulillah sampai kadang nyasar sampai hampir sehari ya nggak sampai karena nyasar itu waktu dulu kan belum begitu tren Google kayak sekarang, Google kan nggak sebagus sekarang. Jadi kalau sekarang mau kemana tinggal map selesai. Dulu paling tanya ke orang, nyasar di tengah hutan, itu hal yang biasa. Dari 100 jenis tarian jenengan kuasa ini, yang tersulit itu ya Mas? Kalau tersulit, setiap daerah, setiap tarian itu pasti punya kesulitan, punya keunikan tersendiri, dan setiap orang punya karakteristik dan punya bukan karakteristik ya, olah rasa sendiri-sendiri, karakter sendiri-sendiri. Sama halnya siapa tadi saya lupa, Ayu Titi dengan perawakan seperti ini pasti dengan cocok-cocoknya. Kalau wayang itu yang Sri Kandi yang agak kenes, Kemayu, segala macam kayak gitu. Kalau memerankan tokoh Sinta pasti juga tidak akan bisa cocok, karena apa, dengan logat suara, dengan gesturnya juga akan sama halnya ke saya gitu, karena kayak saya kebiasaannya dengan karakter pembagian alus, karakter alus, jadi cenderung saya ya dapat peran ya alus, kadang lari ke putri, yang kembali ke yang paling susah menurut saya kadang yang ke gagah. Jadi walaupun bisa gagah tapi rasa gregetnya itu kadang sulit, karena kebiasaan penjiwaan yang larinya ke alus ke putri kayak gitu. Kadang kalau kita gagah itu kita harus, saya itu sendiri harus latihannya benar-benar kenceng biar gregetnya itu kena gitu. Karena itu tadi kebiasaan. Biasanya kalau jawab ada dan kita jadi pemeran itu, kami kan paling seringnya jadi karakter alus, jadi pemeran yang lembut atau Janoko lah, Lesmono atau dan lain sebagainya. Jadi karakter kalau wayang istilahnya luruh lah gitu. Kalau yang gagah hantu itu ya bisa, tapi kadang gregetnya akan beda dengan orang yang memang
expert di genre atau di istilahnya di jenis itu. Setiap orang pasti kayak sama halnya kalau yang expert yang di bidang karakter data suruh nari alusan pasti juga bentuknya akan kaku. Jadi istilahnya ini jenengan sakit moncolo putri. Jadi Ya. tari putri bisa, putrinya bisa. Insya Allah bisa kalau ada tuntutan panggung, ya mau nggak mau sebagai insan seni, kalau kita dituntut untuk tampil sebagai karakter putri atau karakter yang agak feminim ya harus bisa. Karena itu kalau kita sudah di atas panggung, kita sudah kasarannya kita sudah menjiwai berperan sebagai tokoh yang diberikan kepada kita, ya mau nggak mau kita harus masuk ke dalam karakter itu. Walaupun saya sebagai cowok, sebagai contoh Didik Nitowo itu kan cowok, tapi kan lebih karena pembawaannya ke cewek, terus karakter tariannya kan Ayu. semua gemulai cantik seperti itu. Walaupun bisa tarian gagah, tapi rasanya akan lebih terasa kalau beliaunya menari karakter yang lembut, yang feminis. Itu sudah bawaan lahir. Ya mungkin bawaan lahir atau Karena ya memang dasarnya udah senengnya di putri, jiwanya udah di putri gitu. ya mungkin bisa dikatakan kawan baik juga sama halnya Mbak Kiti. Kalau suruh dia males kecil, pasti bisa paling 1 menit 2 menit habis itu gatel. Tapi langsung loncat Ya, benar-benar. Ya karena karakter orang ya kembali lagi ke karakter orang pribadi orang itu pasti akan Sendiri-sendiri. mempengaruhi Apa yang dibawakan ya? yang dibawakan ke kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari, pasti itu akan sangat berpengaruh. Kok saya harus yang bertanya, Mbak Betty, monggo. Udah tadi saya udah bertanya nih ya. Ya mungkin bisa kolaborasi sama saya yang kayak kapan-kapan mungkin ketoprak digarap sekalian sama seni tari kan lebih oke sekarang gitu loh. Tari kreasi ketoprak gitu. Tolong 1 atau 2 gerakan yang menurut jenengan itu sangat Mewakili jiwanya, mewakili jati dirinya. Ya. Jadi minggir saja minggir. Ini air aku. Bapak cakil, Kalau bergerak nari itu kayaknya nggak etis karena ini kita berada di ruangan. Jadi istilahnya gitu. Ya. Jadi kecil yang penting itu juga dari pose bentuk tangan itu juga orang pasti juga akan tahu karakter, oh ini orang biasa namanya karakter Tari putri. Jadi wajahnya kan juga bisa kelihatan. Kelihatan apa Mas? Sering ini. Dari wajahnya kan sudah. Good baby. Balikan dari Mbak Ayu. Yang slow dan Ayu slow. kan ini menang. Apa? Lagi banget. Lagi banget ya ini. Oh, enggak ada. Menurut saya sih nggak apa-apa kalau memang itu masih sebatas tuntutan profesi kita di atas panggung. Yang penting jangan sampai itu menjadi pengaruh bagi kita ke kehidupan sehari-hari. Yang penting yang itu yang selama ini saya jaga, meskipun saya bisa dikatakan tadi mencolok putri, yaitu sebatas kebutuhan di atas panggung. Sebagai saya insan seniman di atas panggung, mau tidak mau saya harus bisa mendalami karakter. Yang penting kodrat saya di sini, ya saya harus menjalani. Kalau selama ini tari yang cukup sulit ada? Sulit, Tari gagah tadi termasuk kan? paling sulit ya Tari gagah tapi yang apa? Kak menurutku semua tanya tari gagah, tapi yang tari gagah yang apa? Yang sulit. ya gagah-gagah kayak cakel itu lumayan sulit. Oh, cakel. Biasanya kan cepleannya karena terbiasa dengan yang patah dengan kan jadinya lembut. Iya. Jadi lagu ya. Jadinya Lagu. yang itu patah-patahnya Gini. jadi kesannya jadi lucu. Oh iya. Geras paneng. Mungkin itu nanti bisa dicoba loh. Anak karena patah tapi mulai. Ya bisa aja sekarang kan
cakil cewek juga Ada. segala macam tergantung itu. Yang penting kita tidak menyalahin aturan, tidak merusak tradisi, merusak pakem. Kalau sebatas itu masih di koridor di jalurnya, insya Allah kita masih oke-oke saja, tidak merusak tatanan yang sudah ada. Sama halnya saya sebagai cowok menarikan putri, kalau kita berbicara tentang cerita wayang, kita mengingat masalah Srikandi. Karena sumpahnya membunuh Bisma, dia kan harus berubah menjadi seorang cowok juga, walaupun cuma 1 hari. Nah itu dengan cerita wayang mengadopsi itu ya, itu saya jadikan acuan juga. Jadi saat waktu saya berperan menjadi putri ya, saya harus total menjadi putri, seperti untuk mendapatkan penampilan yang terbaik atau tujuan maksimal dari pertunjukan. Ada tari favorit Kagum jenengan? Kalau favorit saya itu lebih suka gimana ya, tarian-tarian yang klasik kayak bedayan gitu. Jadi Bedoyo gitu. ya, jadi serimpeng. Jadi yang menurut saya kelihatannya orang apa sih tarian cuma pelan, nggak ada tantangannya, tapi Ada pegel loh kaknya. itu capek ya, mengolah rasa, Pegel loh batin, dari putri itu. semuanya itu benar-benar kita harus bisa menahan. Jadi kita mau sebelah sampur aja Iya. harus nunggu hitungan kedua. Padahal kalau gagah kan hitungan 8 hitungannya kan tepat 1, 2, 4, 6, 8. Kalau karakter halus, cowok halus sama putri itu kan harus menunggu, apalagi budaya itu kan setelah gong itu baru sampur di sebelah. Jadi memang olah rasa, olah batin kita yang benar-benar harus dijaga. Itu yang memang sulit, yang paling saya suka sih. Ini mengenai teritori ya, dengan kan orang Aceh, secara otomatis dengan kan secara wilayah ikut Solo. Selama ini dengan ikut Solo atau Jogja? Saya Solo 100, hampir 90% Solo, karena walaupun saya sedikit mempelajari gaya Jogja itu sebagai pembendaharaan vokabuler tarian. Oh, tahu bedanya. Oh, Jogja itu seperti apa, sama halnya ini sampul. Kalau orang yang nggak tahu tari Jawa, orang luar negeri bilangnya menari itu sama tari Jawa. Tapi kan dia tidak tahu Solo apa Jogja. Ini Solo. Kalau Jogja, jadi agak sedikit bentuk-bentuk sebenarnya kecil-kecil, cara bentuk jari, bentuk kaki, bentuk tolehan mata, bentuk kepala, itu bedanya. Kenapa antara Jogja dan Solo itu tidak mau disamakan? Bedanya cuma sedikit sekali. Kalau orang tidak tahu perbedaan dan pakem-pakemnya itu tadi, ya tidak akan tahu itu dari Solo atau Jogja. Tapi kalau kita insan seni yang sudah tahu bedanya Solo sama Jogja, pasti akan kelihatan Pak. Dari segi busana antara Solo dan Jogja ini juga ada perbedaan, meskipun tidak signifikan. Ada. Yang paling signifikan adalah Jogja itu mayoritas menggunakan atribut atau motif pakaian cindi. Bisa dilihat tarian-tarian Jogja itu pasti mayoritas